Sementara itu, saudara, penyekatan di perbatasan Kota Bekasi dan Jakarta di wilayah Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kerumunan. Ini merupakan dampak masih banyaknya warga yang bekerja di kantor karena banyak perusahaan yang masih memberlakukan work from office. Senin pagi, penyekatan di Sumber Arta Kota Bekasi terpantau lebih ketat dari 2 hari sebelumnya. Selain memblokade jalan, petugas pun berjaga di setiap titik. Kendaraan dari Bekasi yang hendak menuju arah Jakarta maupun sebaliknya terjebak di titik penyekatan sehingga menimbulkan kerumunan. Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan kepadatan di titik penyekatan Sumber Arta terjadi lantaran di hari pertama bekerja masih banyaknya perusahaan yang belum mempekerjakan karyawannya dari rumah. Kapolres menambahkan kendaraan dapat melintas di Kota Bekasi hanya kendaraan yang sesuai dengan sektor esensial maupun kritikal setelah diseleksi oleh para petugas. WFO. Jadi dari perusahaan masih banyak yang belum merumahkan daripada karyawannya. Kami mengadakan seleksi mana saja yang boleh, mana yang harus kembali ke rumah. Untuk sektor pekerjaan esensial, konstruksi, perbankan, kemudian yang kritikal lainnya seperti medis atau ke rumah sakit kita loloskan. Tapi yang tidak berkepentingan kita kembalikan ke rumah sehingga terjadi kepadatan di penyekatan ini. Terutama ini adalah hari pertama mereka baru tahu. Sementara itu di Depok, saudara, ratusan kendaraan yang hendak melintas di Jalan Margonda diminta untuk putar balik oleh petugas. Sempat terjadi ketegangan dengan rombongan ambulans membawa jenazah yang tidak merasa melintas. Ketegangan ini terjadi di penyekatan di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Rombongan ambulans membawa jenazah ini bersitegang dengan petugas karena merasa terhalang. Namun rombongan ini akhirnya dapat melintas setelah mobil penghalang dipindahkan dan melanjutkan perjalanan. Selain di Jalan Margonda, penyekatan juga dilakukan di Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Parung Ciputat, Sawangan, Depok. Perbatasan Depok, Jakarta. Nah, penyekatan yang dilakukan sempat membuat kemacetan panjang. Lalu bagaimana situasi setelah diberlakukannya PPKM darurat bagi para pekerja maupun warga yang hendak masuk ke wilayah Jakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Alexander Blegur di Kalimalang, Bekasi, dan juga ada Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat yang akan memberlakukan situasi dari masing-masing titik. Saya ke Kalimalang terlebih dahulu, ada Alexander Blegur di sana. Alex, apakah ada antrean panjang warga ataupun pekerja yang coba masuk ke wilayah DKI Jakarta sampai dengan siang ini? Baik, Majok dan saudara, memang saat ini kondisi siangnya sudah terpantau lancar seperti itu. Tapi gambaran berbeda terlihat pada tadi pagi di saat sibuk, jam sibuk atau jam warga berangkat kerja. Pada tepatnya sekitar pukul 6 hingga pukul kurang lebih sekitar 8 pagi tadi, memang antrian panjang terlihat di Jalan Raya Kyai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana di depannya ini adalah merupakan pospam penyekatan di masa PPKM darurat. Saat ini penyekatan pun dilakukan tadi pagi tadi untuk memutarbalikan bagi para warga yang memang berdomisili di Bekasi untuk masuk ke Jakarta maupun arah sebaliknya. Maidop. Alex, apakah banyak dari warga yang di sana diminta untuk putar balik ke wilayah asal mereka masing-masing? Baik, memang saat tadi pagi itu banyak warga pengendara baik roda 2 maupun roda 4 memang diputar balik oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Mereka banyak yang saat ini banyak yang belum mengetahui peraturan di masa PPKM darurat ini agar sektor esensial dan kritikal diperbolehkan, namun di luar sektor 2 tersebut harus diputar balik oleh para petugas. Medok. Jadi hanya para pekerja yang bekerja di sektor-sektor esensial yang diperbolehkan untuk melintas ya. Kalau keluhan dari warga terkait dengan PPKM darurat ini apa saja? Ya, memang beberapa waktu lalu, tadi pagi tepatnya, memang kami telah mewawancari beberapa pengendara motor. Mereka mengeluhkan dengan adanya penyekatan ini. Yang pertama memang karena adanya macet, dan kedua mereka juga belum ada sosialisasi terkait dengan adanya surat tugas di 2 sektor itu, yaitu sektor dari non esensial dan kritikal.
Berikut petikan wawancara dari pengendara motor yang kami rekam beberapa waktu lalu. Dari perusahaan sendiri ada sosialisasi nggak terkait PPKM ini? Belum ada. Belum ada ya? Tanggapannya gimana ada penyekatan seperti ini, Bang? Ya harusnya diumumin dulu lah gitu loh di perusahaan-perusahaan. Boleh apa enggak gitu kan. Abang dari mana mau kemana Bang tadi? Dari Jatiwangi ke Cibitung. Artinya kondisi seperti ini gimana? Merepotkan warga atau seperti apa? Merepotkan lah, merepotkan. Harusnya dibikin sosialisasi dulu sebelumnya. Jauh-jauh hari gitu loh. Belum mengerti, Pak. Ada yang Belum PPKM ada. Belum ada. Bang kalau begini udah terlambat kerja udah masuk nih Bang? Terlambat dong berarti. Iya, udah esensial pun katanya nggak bisa. Tadi ke Jakarta kena penyekatan juga Bang? Ada. Kita nggak bisa. Bang, Kena juga tadi? kerjanya di bidang apa, Bang? Saya di notaris. Notaris. Oh, tidak boleh ya? Nggak boleh. Katanya WFH harus WFH. WFH. Tapi sebelumnya tahu nggak ada PPKM darurat ini? Karena kan saya sebenarnya termasuk hubungannya ada sama ini ya pekerjaan esensial. Jadi sebenarnya harusnya boleh gitu. Karena kan dari peraturan gubernurnya itu kan ada yang pekerjaan esensial itu 50% itu harusnya masih bisa. Tapi tadi saya apa katanya kalau saya menunjukkan surat itu katanya nggak boleh. Tanggapannya Bang? Baik, Madok. Begitu, itulah wawancara dari salah satu pengendara. Sementara itu petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP masih akan terus melakukan penyekatan di masa PPKM darurat ini mulai tanggal 3 hingga 20. Sementara itu, untuk titik penyekatan di Kota Bekasi terletak ada di 2 titik, yaitu di Jalan Kiai Haji Nur Ali Sumber Arta Kalimalang Kota Bekasi dan di Harapan Indah Kota Bekasi Medan Satria. Ayo, Dok. Masih ada kepadatan di sana ya kalau misalnya untuk di Bekasi. Oke, dari Alexander Blegur di Bekasi kita akan beralih ke Hidayatul Mulyadi. Dayat, kondisi penyekatan di hari kerja PPKM ini apakah sama seperti yang ada di Bekasi? Di kawasan Jalan Margonda, tepatnya di pertigaan Siliwangi, Jalan Margonda, Kota Depok. Di jalan ini memang tadi sekitar dari pukul 9:30 pagi telah dilakukan penyekatan oleh petugas. Namun pada saat ini sudah dibuka oleh petugas. Dampak penyekatan sendiri memang berdampak pada kemacetan yang luar biasa. Pengendara yang akan melintas Jalan Margonda ini diputar balik oleh petugas sehingga mereka mencari jalan alternatif untuk bisa melintas ke tujuan mereka. Beberapa pengendara memang diwajibkan untuk putar balik sehingga kemacetan terjadi yang sangat luar biasa di kawasan di Depok sendiri, Maidop. Kemacetan yang cukup panjang ya dari pagi sampai dengan siang. Nah, apa syarat yang harus dibawa warga maupun pekerja yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta dari area Depok? Iya, memang ada beberapa persyaratan memang yang harus dilengkapi oleh para pekerja yang ingin melintasi kawasan Depok menuju DKI Jakarta. Beberapa sektor yang diizinkan oleh petugas melintasi yaitu sektor-sektor esensial dan kritikal. Mereka diwajibkan untuk menunjukkan surat tugas dari tempat mereka bekerja atau ID card yang mereka punya sehingga mereka diizinkan untuk melintas. Namun, jika mereka tidak bisa menunjukkan hal tersebut, petugas tidak mengizinkan mereka melintas kawasan Margonda ini. Namun, untuk para pekerja di luar sektor tersebut tidak diizinkan oleh petugas untuk melintasi kawasan Jalan Margonda. Di Depok sendiri memang ada setidaknya 8 titik penyekatan. 2 diantaranya di kawasan di luar Depok, di luar kota Depok, yakni di kawasan Jalan Raya Parung Ciputat dan Jalan Raya Bogor, dan 6 titik di dalam kota Depok sendiri. Di antaranya di kawasan Margonda, GDC, dan beberapa titik lainnya. Maidop. 8 titik penyekatan di wilayah Depok kalau tidak bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor esensial diminta putar balik. Nah, selain itu Dayat, adakah sanksi lain bagi pelanggar PPKM darurat ini? Ya, memang kalau untuk hingga saat ini memang kalau para pekerja untuk para pelanggar memang sampai saat ini belum sanksi yang dilakukan memang masih berteguran. Untuk para pengendara mereka diminta untuk putar balik dan tidak melintasi jalan tersebut.
pelanggaran, jika terjadi pelanggaran mereka masih diberikan sanksi berupa teguran, Maido. Baik, sanksi berupa teguran ataupun juga diminta putar balik untuk para karyawan atau para pekerja yang tidak bekerja di sektor-sektor esensial di masa PPKM darurat ini. Terima kasih Hidayatul Mulyadi langsung dari Depok, dan sebelumnya ada Alexander Blegur dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.